PBNU Nah, daripada ribut kemarin kan ada statement apa namanya PBNU dilibatkan lah di makan siang gratis. Iya. Sebenarnya dia PBNU bisa memperhalus statement itu dengan cara PBNU menjadi tengkulak yang bermartabat. Menteri Perhubungan bisa nggak? Kan ada lembaga Lajnah perekonomian, Iya. ada lembaga Artinya yang dibutuhkan apa? Beras, buah, sayur, ternak lah. ya taruhlah unggas segala macam itu. Bebek, ayam, Ya bebek, ayam apa Ayam. telur. Itu artinya ada penyerapan, ada sirkulasi ekonomi yang luar biasa itu. Artinya pemerintah ketika ada makan siang gratis itu ada sirkulasi ekonomi yang luar biasa. Anak sekolah ya. Anak yang tidak sekolah itu nggak ikut. Oh iya. Awas. Jadi kalau ada anak tidak sekolah itu nggak masuk kategori. Iya. Ini buat anak sekolah. Karena sulit itu ngikutin kalau tidak sekolah. Iya. Jadi bukan semua anak ya. Ya. Hanya anak yang sekolah Anak di Indonesia sekolah. itu total dari PAUD sampai SMA totalnya 52 juta anak. Kalau dikalikan kemarin saya pernah ngitung 15.000 ya. Ya. Untuk 52 juta anak setiap hari, setahun itu saya bulatkan 300 hari, itu perkiraan 200 sampai 300 triliun. Iya. Itu sepertiga anggaran pendidikan. Iya. Satu, Jadi sebetulnya bisa. kebutuhan yang harus disiapkan sebegitu banyaknya dengan kementerian yang baru dibentuk, Ya. jumlah kementerian yang banyak, kepengurusan yang baru, ini menurut saya agak mengkhawatirkan. Nggak sampai ke bawah sih. Apakah nanti itu belum nanti ada permainan juga. Nah, maka saya melihat kalau makan bergizi ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, itu justru lebih realistis. Tidak dipukul rata seluruh siswa. Iya. Nah, contoh misal sederhananya, mereka yang berada di sekolah elit, yang sudah biasa dengan makan enak, lalu diberikan makanan-makanan seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Amin. Tapi subscribe. ya, sebelum kita mulai, bukan jangan lupa sih, subscribe lah dan like. Kasihan serta- Pak, kasihan Soalnya jangan lupa, orang lupa semua udah. Pak, kasihan Pak. Kali ini kita akan ngobrol tentang hal-hal yang bergizi-gizi ini, yaitu makan gratis yang sudah diuji coba kemarin. Udah berapa lama berarti? Dalam jangka semingguan ini sudah diuji coba makan siang gratis. Kira-kira pembacaan beliau-beliau ini bagaimana? Apakah ada yang perlu dievaluasi atau seperti apa? Nanti kita simak bersama. Yang jelas Gus Yahya belum tahu itu. Nah, langsung Gus Yahya baik. Ingat. Astagfirullah. Mungkin dari awal dulu. Kenapa pemerintah itu mengide untuk mengadakan program makan siang bergizi ya, gratis untuk anak-anak sekolah ini? Problemnya apa gitu sebenarnya? Problemnya sebetulnya itu janji kampanye ya. Ya. Janji kampanye. Dan makan siang gratis itu memang berbagai riset menunjukkan memang bagus untuk anak-anak kita ya, yang notabene dianggap makanannya kurang bergizi. Terus juga negara-negara yang bisa kita contoh itu seperti Swedia, Britania, itu Denmark ya, itu juga Denmark enggak, itu juga menerapkan makan gratis, makan bergizi gratis untuk para siswa mereka. Dan di India itu diterapkan di tahun 2002 kalau nggak, sudah 11 tahun diterapkan. India. Iya, GDP-nya naik, terus juga kecerdasan anak-anaknya juga lumayan meningkat. Jadi karena ada jaminan. Nah, tapi India itu bukan program, tapi tertulis di konstitusinya.
Oh, Bahkan ada gramnya, ada capaian proteinnya, minimal protein anaknya itu berapa, sampai sedetail itu. Jadi itu sangat bagus sebetulnya kalau diterapkan dengan baik dan benar. ya. Gitu. Jadi itu ide bagus yang harus dikawal. Nah ini masalahnya gimana nih dengan Indonesia yang kompleks seperti ini nih, kira-kira bisa berhasil atau tidak? Jadi harus berhasil memang sebenarnya. Ya. Soalnya kalau gagal, nanti ke depan Nggak ada. pemerintah bisa beralasan, dulu juga gagal, jangan sampai. Ya. Makanya kita harus menekan supaya berhasil. Ya. Ya, minimal kalau pajak naik 12% minimal ada ininya lah. Dampak ekonominya kena pajak itu apakah ada kaitannya dengan makan yang gratis? Pajak 12%? Emang jadi? Ya nggak tahu. Enggak. Seandainya. Teman-teman saya yang Banyak belanja di minimarket itu sudah ada Beberapa tulisan ya. di beberapa. Bukannya hanya untuk yang premium aja ya? Nah, Sesuai yang disampaikan Kemenku itu. ya premium itu kategorinya apa coba kalau di kalangan kita ada nggak? Di Waktu kalangan itu kan disebutkan. Betul. Disebutkan Barang-barang mewah, ya? item-itemnya, ya item-itemnya disebutkan. Nah, Secara rinci. teman saya kemarin belanja di minimarket 300 ribu lebih lah. Itu di situ ada tertera pajaknya sekitar hampir 50.000. Iya, Ini sudah 12%. dimulai. Nah, apakah dia premium semua? Nah, itu Nah itu yang di lapangan itu kadang nggak sinkron. Nah itu apakah emang untuk menambal program makan siang gratis atau apa gitu? harusnya sih kalau misalkan pemerintah menambah dari anggaran yang ada, menggunakan anggaran yang ada sih maksudnya masih bisa, karena kalaupun maksimal seluruh anak sekolah nih, anak sekolah ya, maaf, anak yang tidak sekolah itu nggak ikut. Oh iya. Awas, jadi kalau ada anak tidak sekolah itu nggak masuk kategori. Iya. Ini buat Karena anak sekolah. Karena sulit itu gitu, kalau tidak sekolah. Iya. Jadi bukan semua anak ya, Ya. hanya anak yang sekolah Anak di Indonesia sekolah. itu total dari PAUD sampai SMA totalnya 52 juta anak. Kalau dikalikan kemarin saya pernah ngitung 15.000 ya. Ya. Untuk 52 juta anak setiap hari, setahun itu saya bulatkan 300 hari, itu perkiraan 200 sampai 300 triliun. Iya. Itu sepertiga anggaran pendidikan. Iya. Jadi sebetulnya bisa aja dikalkulasikan. Tapi nggak sampai anggaran korupsi Morsi and Lois itu. Kayaknya kalau korupsi mah Di bawah ya. Harvey Lois itu kan di bawah itu. harusnya Bang Harvey bisa nyumbang itu. Iya. Setahun lah makan siang gratis. Tapi dia pesantren korupsi juga kan ada nggak ya? segitu, korupsi kan cuma sedikit. Itu cuma Potensi potensi gitu. kerugian. Kerugian. Kerusakan alam. Tapi anak pesantren dapat. Beberapa ada dapat. Kemarin dari NTB lapor dapat, sudah melaksanakan melalui koperasi pesantren. Cuman yang jadi masalah ini memang kita belum tahu nih ini pendanaan seperti apa, karena kemarin dicoba di beberapa daerah diakui itu uang pribadinya Pak Prabowo. Ya, Ya. isunya seperti Itu baik ya, sesuatu yang baik, tapi dalam tata kelola negara Ya itu kayak dulu pas. pas waktu Ya, masa baik. kampanye kan Ya, baik. saudaranya tuh bilang bahwa ini akan menggunakan dana pribadinya Prabowo yang lahan berapa hektar itu. Ya karena kan kalau kita lihat ini makan siang gratis ini kan dimulai di pertengahan Desember, akhir tahun. Gak logis kalau akhir tahun itu sudah punya anggaran. Akhir tahun di semua kementerian tanggal 15 Desember itu baru tutup buku. Semua program tuh baru tutup. Lah ini baru mulai untuk mengejar di Januari ini mulai ready ya. Ya. Kalau anggaran memang secara logis sulit ya. Mungkin ditalangin dulu mungkin bisa. Dirembes belakangan mungkin. Kan kita nggak tahu ya, dirembes belakangan juga bisa. Tapi asumsinya kalau untuk pakai uang negara dengan APBN, program di akhir tahun itu berat. Apalagi tahunnya kan tahun pergantian presiden. Transisi. Yang menterinya dulu saya yakin menteri yang dari Januari 2024 sampai Oktober sebelum pelantikan itu sudah ngabisin anggaran sebelum diganti. tapi itu dihabiskan karena memang harus habis kan. tapi APBN Ya 2000 enggak sebelum diganti. APBN 2025 kan Nah kalau itu baru. udah ditetapkan di Ya. 2024. Ya. Memang kalau kita lihat defisit sekitar 600 triliun. Jadi 600 triliun. Jadi antara uang belanja negara lebih
lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Tapi dari tahun ke tahun untuk defisit anggaran itu pasti defisit, nggak pernah surplus memang. Tapi angkanya segitu nggak? Ini termasuk tinggi 600. Kalau 600 lumayan, biasanya sih kisaran 300. Oh, 50 kali lipat, 2 kali lipat berarti. Makanya Ya, kemarin tapi- awal-awal Prabowo jadi kan keliling ke mana-mana untuk cari Bisa investasi. itu nanti bisa penyesuaian kementerian yang nggak penting nggak usah Ya. jalan. Makan gratis untuk anak sekolah sekaligus pesantren ya, anggaran dari negara. Nah, kita coba lihat di sisi lain, misalkan kita lihat di bahan-bahannya, kategori bergizi itu menunya apa gitu. Gizi. Dan misalkan kalau sayuran berarti kan ada kaitannya dengan para petani itu. Makanya ada plusnya ya. Plusnya itu nanti ada perputaran ekonomi yang luar biasa ini. Di masyarakat. Jadi ada penyerapan dari petani. Kan yang dibutuhkan itu beras juga ya. Belum sampai kita muternya. Iya. Muternya Jadi- belum sampai kita. Ya muternya kita muternya Kalau apa? di masyarakat emang sampai. Artinya yang dibutuhkan apa? Beras, buah, sayur, Ternak-ternak. ya taruhlah unggas segala macam itu. Bebek Ayam, ya. Ya bebek, ayam apa Ayam. telur. Itu artinya ada penyerapan, ada sirkulasi ekonomi yang luar biasa itu. Artinya pemerintah ketika ada makan siang gratis itu ada sirkulasi ekonomi yang luar biasa. Tinggal yang lagi-lagi bagi yang untung tengkulaknya lagi-lagi. Iya. Itu Berebut. dalam teknis itu mesti tengkulak yang main. Ya, ya betul. Calo. Tapi tenggulak emang selalu jelek ya? Enggak, Enggak ya? enggak. Ya dong. Ya, Enggak. tergantung tengkulak bermartabat kan ada. Tergantung tenggulak Nih, bermartabat. NU. Bandung apa enggak? PBNU Nah, daripada ribut kemarin kan ada statement apa namanya PBNU dilibatkan lah di makan siang gratis. Iya. Sebenarnya dia PBNU bisa memperhalus statement itu dengan cara PBNU menjadi tengkulak yang bermartabat. Nah, Menteri Perhubungan bisa nggak? Kan ada lembaga Lajnah Semua bisa perekonomian, dihubungin. ada Iya. lembaga Lembaga pertanian juga pertanian, itu kan ada. Kalau dia bikin koperasi warga NU ranting bikin koperasi menjadi tengkulak bermartabat, makan siang gratis ini akan bermanfaat bagi warga NU. pakai anggarannya PBNU berarti. Nggak usah pakai anggaran, itu salah profesional aja. Ya, PBNU itu kan organisasi kemasyarakatan, dia Bisa. di menengah ke bawah. Kalau tadi bilang perputaran ekonomi sampai masyarakat bawah, ya PBNU memang kalau dilibatkan bukan sebagai distributor, ya remeh-temeh itu kelasnya. Harusnya tadi betul PBNU punya lembaga perekonomian, lembaga koperasi macam-macam. Yang di bawahnya kan gitu ya. ranting-ranting para petani, Pelaksana ya berarti, ya, pelaksana. para nelayan, para tukang kebun dan macam-macam. Jadi Supplier. bisa supplier. Nah, Jadi itu tinggal- menarik itu menarik. Tinggal komennya PBNU sekarang bukan meminta jatah makan siang dilibatkan, tapi PBNU menekan pemerintah agar program makan siang gratis ini bahan baku dan ini diserap oleh kalangan bukan nanti karena masyarakat Indonesia secara resmi gitu, bukan Mungkin itu impor. maksudnya ketua PBNU Mungkin kan? itu bukan impor beras dari Thailand, tapi ambil dari koperasi orang Indonesia sendiri. yang impor dari Thailand. Yang impor dari Thailand. Emang riwah juga kita mikirin tengkulak tuh dari dulu. Ibaratnya bab garam aja itu di bawah itu harga 4.000 naik ke atas itu dimainkan oleh tengkulak beras. Tapi saya sih positif thinking dengan menteri apa namanya itu Menteri Tengkulak. menteri pertanian sekarang itu saya pikir punya apa namanya punya peran yang luar biasa sekarang. Makanya kenapa dibikin beberapa lahan di Kalimantan, di Irian Jaya dibikin lahan untuk support Food estate ya? iya food estate artinya menyiapkan lahan Pakai untuk itu Pak Menteri yang bikin lahan itu pamannya. Bukan Pak Menterinya. bukan Pak Menterinya, Ya, pamannya Pak Menteri di Papua bikin lahan. Saudara sampean. Saudaranya Pak Menteri, Pak. Iya. Yang rumahnya dekat itu. Pamannya Pak Menterinya. pamannya Pak Menterinya. Iya. Cuman beli itu aja sih, ekskavator ya 1.000 tapi. Nah, kalau makan siang gratis ini dikelola secara serius dan NU menekan dengan serius,
ini sebagai apa ya, stimulus sebenarnya. Kemaslahatan bersama. Jadi selama ini Enu nggak pernah menekan secara serius. Nggak tahu itu ya. Itu bisa dilihat itu. Tarik lagi. Mengkaji. Tarik lagi. Dikaji dulu gitu. Bahkan kita tahu ya, lulusan-lulusan pertanian kita sekarang kerjanya apa sih? Karena kan memang tidak seksi gitu, kerja di ladang pertanian itu tidak seksi. Karena Iya. kan semua orang tahu bahwa hasil pertanian kita kalah jauh. Maksudnya ini ya, permainan tengkulak membuat petani-petani kita tewas gitu. Tengkulak ini ya, tengkulak internasional ya. Kalau tengkulak lokal masih masih membantu lah walaupun ini. Berarti dalam hal ini memang PBNU ditunggu ya. Selama ini statementnya tadi mengkaji. Kita tunggu ya hasil kajian PBNU sendiri. Kapan ya? Ya nanti setelah kajian kan FGD dulu. Nanti. Sekarang lagi fokus PSSI dulu. Lembaga sentralnya fokus PSSI dulu, selesai baru mengkaji Iya. itu. Bapenasnya nih, Bapenasnya. Ketinggalan Kalau itu kereta. berhasil. Sorry, saya ulang tadi apa? Dikaji dulu di Lapasdam berarti. Iya. Tapi Lapasdam. Lapasdamnya lagi Lagi fokus PSSI. PSSI, baru nanti bakal dikaji. Nah, itu harus. Kita kan punya ranting loh, punya ranting. Di atas ranting ada MWC, di atas MWC ada cabang. Itu kalau diberdayakan. Itu diganti aja namanya loh. Kalau diganti tengkulak ranting, tengkulak cabang, itu udah mengumpulkan bahan baku dari setiap daerah. yang Kalau sangat kalau sangat ranting kan memang siap supplier, siap distribusi. Ini ketua rantingnya tengkulak nanti nih. Begitu. Pak, mohon dijelaskan tadi apa? Badan Gizi Nasional. Nasional, coba jelasin dulu biar kita tahu. BGN. Nah, Ya, kalau Jadi Dari atas. konsep atasnya itu loh, konsep dasarnya makan siang gratis. konsep dasarnya makan siang gratis itu kan dialokasikan apa ya, dipegang oleh BGN kan, Badan Gizi Badan Gizi Nasional kan, yang Nasional. bertanggung jawab semua. Hmm. Dia bikin dapur-dapur umum, apa bahasanya ya, bahasanya ada bahasa singkatannya tuh ada dapur-dapur umum pokoknya. Iya. Satu dapur itu memberikan Dapur umum. 3.000 box DPR. makanan setiap Hari. dikasih jatah 3.000 Setiap hari. setiap hari. Untuk 3.000 itu akan dibagi di berbagai sekolah. Ada yang SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. ya itu. Wah, nanti akan dibagi ke ini. Wah, 3.000 satu dapur, 3.000 dapur A, B, C, 3.000. Di Jakarta ada berapa dapur sebenarnya? Banyak. Nah, itu di situ sudah ada orang dari Badan Gizi yang bertugas untuk mengelola gizi dari Setiap makanan dapur tersebut. umum itu dikirim delegasi. Delegasi langsung dari pusat 3 Badan orang. Gizi, 3 atau 4 ya, 3 lah. Iya. Saya tahu saya di 3 Dari Badan Gizi dari Nasional. Badan Gizi Nasional. Dia untuk mengecek gizi setiap makanan yang akan didistribusikan terhadap ini. Dan satu tempat itu ada 50 pegawai, termasuk 3 orang itu. Dibayar oleh negara, UMR. Jadi beda-beda, setiap wilayah beda-beda alokasi dananya, karena Iya. bayaran mereka UMR. Iya, iya. Tergantung UMR Jakarta berapa, Tangerang berapa, Jawa Tengah berapa, itu akan digaji. Dan makan siangnya itu harganya 10.000. Ketika Bu Mega ngecengin makan siang 10.000, dapat apa? Dapat banyak. Karena kalau kita asumsikan apa, netizen bilang 10.000 coba jajan di warteg, ya dapat sedikit. Iya. Karena di warteg itu udah mengandung untung, udah mengandung distribusi barang, udah mengandung banyak hal Iya, iya. keuntungan si wong kena warteg ini. Maka dapatnya cuma nasi sama Sayur. tempe atau sayur gitu doang. Tapi kalau kita hitung, bayangin beras 15.000 Iya. 1 kilo, beras bagus itu udah premium, ini tuh Barang mewah. Barang mewah. Kena 12% itu. Itu 15.000 jadi 10. Standarnya orang makan 10 porsi. Berarti satu porsi kan cuma 1.500 1.500. Untuk nasi, untuk nasi. baru 1.500 Ayam 30.000 kilo. satu potong. Satu ekor. Ekor jadi 8. 30.000 bagi 8 berapa itu? 30 8 4 4.000. 4.000 ya, 4.000. Baru 5.500. Sayur 1.000 paling. Karena kan porsi banyak ya, 1.000. Sini banyak. 6.500. Udah banyak banget tuh 1.000. Udah sayur yang sangat mewah itu kayak di tempat steak dan lain-lain itu bisa itu 1.000. Sangat mungkin sekali, mulai jagung segala macam itu bisa 1.000. Baru berapa? 6.500. 6.500. Kalaupun ditambah susu 1.000 apa 2.000 baru berapa? 8.000. Kalau nggak ada susu nggak masalah. Susu kan bukan satu hal yang Iya, harus pasti, itu kan Iya. nggak tahu Ada, ya ada, kenapa ada. tiba-tiba ada itu kan.
Sebenarnya 8.000 udah cukup banget. 8.000 cukup banget. Buah, Itu buah, buah. buah Nah, buah. cukup lah, 8.000 itu sangat cukup. Bayangin satu 8.500. unit usaha itu dapat 10.000, 3.000. Untungnya berapa kalau 1.000 kalau kita ngomongin untung ya? Iya. Apalagi itu baru menunya standar yang ini ya. Bahkan kalau memang unit usaha itu tidak mencari untung, memang difungsikan Profesional. dapurnya difungsikan pemerintah Maksimal. untuk maksimal membuat Indonesia emas 2045 dengan makan yang sangat bergizi, mewah itu. Dan kemarin ada yang ngomong apa daging, ada yang ngecengin kan, ada yang bilang dari Gerindra kalau nggak salah kita bisa makan daging dengan anggaran bisa, kan 6 hari nggak perlu daging semua, berganti. Masa kayak daging semua kan nggak mungkin ya. Iya, iya. Hari pertama anggaran cuma habis 7.000, hari kedua dapat 8.000, hari ketiga kan hari ke-6 bisa surplus, anggarannya bisa sampai 25.000 satu makan. Iya. Bisa pakai daging. Tapi masa ya balik lagi kan pengelolanya apakah ini? Karena tadi bilang tanya kan pondok pesantren dapat apa enggak? Banyak pondok pesantren yang menjadi dapur umum. Karena asumsinya pondok pesantren sudah punya dapur, tinggal pemerintah suplai Berkah nggak, Gus? banyak. Berkah itu namanya gitu. Saya kalau melihat kalau melihat berkah atau tidaknya, ini kan sebagai amanah pimpinan ya. Iya. Bagaimanapun presiden ada ulil amri. Nice. Saya kira kalau ngomong berkah ya Apanya itu? berkah. Tapi saya melihatnya seperti ini. Baju kotak-kotak. Prabowo siap masuk komisaris. Tapi saya melihatnya seperti ini. Khawatirnya ini hanya lip sync aja gitu loh. Hanya ucapan-ucapan kampanye saja. Seperti tadi disampaikan bahwa total kebutuhan anak secara keseluruhan 55 juta itu. Dengan satu kebutuhan yang harus disiapkan sebegitu banyaknya, dengan kementerian yang baru dibentuk, Ya. jumlah kementerian yang banyak, kepengurusan yang baru, ini menurut saya agak mengkhawatirkan. Nggak sampai ke bawah sih. Apakah nanti itu belum nanti ada permainan-permainan juga. Nah, maka saya melihat kalau makan bergizi ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, itu justru lebih realistis. Tidak dipukul rata seluruh siswa. Ya. Nah, contoh misal sederhananya, mereka yang berada di sekolah elit, yang sudah biasa dengan makan enak, lalu diberikan makanan-makanan seperti itu, justru mereka memilih makanan yang biasa dia makan sendiri, yang nanti ujungnya adalah mubazir. Nah, saya kira kalau memang untuk mengejar 2045, maka kita tidak usah memukul rata, kita tingkatkan anak-anak yang secara gizinya ini menurun. Jadi untuk mengejar mereka-mereka yang sudah terpenuhi gizinya agar sama nanti. Nah, kekhawatiran itu karena dengan jumlah anak yang begitu banyaknya, masa transisi yang begitu tidak terlalu lama, akhirnya khawatirnya itu hanya bualan kampanye saja. Omong-omong. Ya, artinya kalau misalkan memang diperuntukkan untuk kalangan kelas menengah bawah, harusnya tadi PBNU menekan betul. Karena memang yang kurang gizi ya. Betul nggak sih? Yang saya pertanyakan sebenarnya juknis makan siang gratis sudah ada atau belum sih? Atau masih FGD? Ya. Sampai hari ini saya juga belum menemukan. Kan bisa kalau program pemerintah tuh kan ada ini ya, ada juknisnya ya, naskah akademiknya dulu. Nggak petunjuk teknis aja langsung lah, teknis itu ya. Kalau setiap pemerintah kan ada juknis bantuan bos, juknis bantuan apa, itu kan ada ya skemanya. Karena pemerintah dengerin. Kayaknya pusing nggak lagi dah. Saya juga belum nemu juknisnya, belum nemu. Kita kan pernah nggak Prabowo itu dulu presiden kita yang terpilih sekarang, waktu itu dulu ngumpulin ulama di Jawa Tengah. Lalu disitulah Prabowo menyampaikan bahwa NU akan dapat tambang, kalau masih ingat. Jadi di situ di Halako itu Prabowo menyampaikan tentang makan siang gratis. Lalu ada ulama yang menimpali bahwa kami tidak butuh ikan, yang kami butuhkan adalah kailnya. Bagaimana kail itu dibentuk agar ketika nanti anak itu dibiasakan diberikan ikan, maka ketika dia dilepas, Prabowo selesailah. Lalu perubahan kebijakan, maka dia tidak akan bisa memancing lagi. Nah, maka di situ beri kami kail, jangan beri kami ikan.
Ya itu ikan, itu kailnya. Kodenya, Nah, kodenya apa itu? Kodenya ada kodenya. kodenya akhirnya dari situ Prabowo ngomong, ya sudah nanti NU akan mendapatkan tambang. Itu salah satunya Kailnya itu. itu. Oh, kailnya itu. Kailnya. Oh. Maksudnya kekhawatirannya salah satunya adalah ketika makan siang gratis selain satu belum ada juknis dan sebagainya, apakah nanti akan terjadi ketergantungan siswa itu ketika Prabowo sudah tidak ada, presiden sudah selesai, pemerintah sudah selesai. Ini Prabowo udah Dia gak ada, bingung terus presidennya siapa? Dan etes. Nanti Asik lagi. Tapi memang ada lembaga ini di kawasan Jawa Barat, ada sebuah pesantren lumayan besar. Akhirnya dia, karena dia biasanya kan pesantren sudah mandiri ya, Iya. memang sudah terbiasa gitu makan dengan dapur segala macamnya. Malah di pesantren itu gini aja deh, dari pemerintah 10.000 udah kasih aja mentahannya kepada kami yang masak, saya nggak mau ribet-ribet kayak begitu. Kita ada santri 3.000 udah. Jadi soal ini ada gizinya enggak? Nah itu Kan standar nasional. standar nasional. Rasanya sama Iya, semua ya. Itu kan Kalau dapur umum kan kalau- makan doang ya. Ya kalau Bukan- barokahnya ada, tapi Barokah. gizinya ada enggak? Ini Nah kan itu kita secara makanya ini ini ya. kalau sekarang gizinya ada, barokahnya ada enggak gitu. Ini barokah dalam Ada itu dalam Bang. tanda kutip kan barokahnya. Bisa. Karena banyak juga pesantren Nih yang definisi barokahnya bingung nih. enggak, masalahnya begini, ada pesantren-pesantren yang tidak mau dapat sumbangan dari pemerintah karena apa? Uang pemerintah itu Subhat. uang subhat yang pada akhirnya justru ini uang uang abu-abu lah. Barokah. Akhirnya menurunkan Keberkahan. keberkahan. Aduh masih banyak. Enggak, kalau zaman dulu anak pondok pesantren itu makan barokah, makan apa aja yang penting barokah. Itu dulu emang bergizi dulu karena real food, Pak. Real food. Terong dibakar, dipecel, real food itu. Sekarang Sekarang Indomie kan ada dibakar. Indomie di rumah. Sekarang tuh masa susah anak pondok susah makan, akhirnya bikinnya apa? Indomie. Iya. Nggak punya gas, Indomie diremas dimakan. Airnya pakai keran lagi kadang. Airnya pakai keran setengah matang. Lah, kalau zaman dulu enggak kan? Sehat ikan tetangga. Anak pondok. Dan punya orang. Anggap kiai. Enggak punya kiainya, empang kiainya dipancing. Itu Real real food food. semua itu. Tapi Terus ke sawah ngambil daun singkong, real food. belut, Iya ya. Kalau protein. dari Walaupun dia dulu itu memang terlihat susah, tapi sekarang tuh mahal sebenarnya makanan Iya. Organik itu mahal. Sekarang itu makanan organik malah lebih mahal. ubi. Ini kan kalau dulu orang mondok itu malam-malam iseng lapar ke sawah tetangganya ya semi subab lah ya. Ada terong diambil dibakar, ada singkong dicabut direbus, ada daun singkong diambil, Ayam kiainya diambil. Ya itu. Hadir dulu itu ya, hadir dulu ya. Iya, kalau Nggak sekarang kan bergizi berkah. Sekarang berarti nggak bergizi nggak berkah ya? kalau sekarang berkahnya masih ada, tapi masalah gizinya ini kan Masalah gizi. beda, Pak. Sekarang banyak makanan instan yang lebih murah daripada makanan real food. Ya ya. Jadi makanan real food itu tidak bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Tadi ada masalah lahan, perkotaan, Dan ada mungkin juga memang sudah di brainwash sekian tahun untuk tidak elit lagi gitu, makanan gitu tidak layak dimakan gitu seolah-olah. Sebenarnya program makan gizi gratis ini bagus ya. Bagus kalau Baik, bagus. gizi nasional bagus. Bagus Ya cara pasti kalau programnya. ini konsisten bertahun-tahun ya pasti akan ada hasil ya. Ada lah pasti. Tapi mungkin pertanyaan gini Pak, kenapa dipaksakan tahun ini mulai dengan ekosistem yang belum terbentuk gitu? Ya pertama Ya. begini, itu adalah Periode pemerintahan. kampanyenya Prabowo. Hmm. Kampanye Prabowo, namanya kampanye kan tujuannya supaya ada yang milih kan. Tapi ya di satu sisi ya itu niat baik juga, kita harus ada sisi niat baik. Kayaknya kan income Kalau sudah dikampanyekan janji, terutama itu kan kampanye yang memang yang paling bisa Paling bombastis. Dan itu harus terrealisasikan. Hmm. Nah, kalau sudut pandangan macam-macam, sudut pandang gizi ya itu beberapa tahun kemudian akan kelihatan hasilnya positif. Ya sudut pandang politik juga akan baik juga untuk Prabowo untuk pemilihan berikutnya kalau program ini Berhasil. berhasil. bagus, Bang, bagus. Namanya orang ngasih makan kok. Bagus lah orang kasih makan daripada nggak ada yang ngasih. Kalau dia biasa kayak ini kailnya. Ini kailnya supaya anak lebih
lebih bisa, otaknya bisa berkembang. Sama pembiasaan makan apa yang sehat itu kan itu berat gitu. Sebenarnya kita merubah kebiasaan yang sehari-hari anak-anak Makanan instan itu semua. makanan instan semua ya, udah bergizi, jajanan lah macam-macam. Junk food. Kemudian dikasih makan bergizi. Ya mungkin banyak ada kasus anak diwawancara, gimana makanannya nggak enak? Ya karena memang makanan bergizi ya tidak banyak bumbu yang Iya. campur-campur kayak Malah mecinnya biasanya banyak hambar ya. apa. Nah kebiasaan begini sih harus diubah itu pemerintah kalau bisa. Iya. Ya emang berat ya, emang kalau ngomongin makanan bergizi, kita punya anak, kita ke warung dikit aja beli beras atau beli makanan apalah di warung, makan udah renteng-renteng tuh makanan apa segala macam, gimana anak tidak tergoda. Susu yang tulisannya susu udah berjejer warna pink, coklat, abu-abu. Itu kan berat itu sebenarnya orang sekarang untuk ini. Iya. Zaman kita kecil kan nggak ada kayak gitu. Warung adanya ke warung paling nggak ubi ada. gitu ya. Ada, tapi sedikit. Tapi ada cuma sedikit. Ya, dulu ada anak mas tuh, ada dulu. Dulu tuh yang disebut Mas real tuh. food itu di depan banyak, yang snack matching di belakang. Belakang cuma sedikit. Sekarang snack di depan, real Banyak food yang banget. nggak ada. Nggak ada sama sekali, hampir nggak ada. Betul. Berat sekarang, memang berat anak ini. Tapi tadi yang kail dan tadi yang ikan. Jadi sebetulnya makan bergizi itu respon dari angka stunting. Nah, Stunting ini. di Indonesia itu kan tinggi. Tinggi. Meskipun penyebab stunting itu bukan masalah anak makan sebetulnya, masalahnya sejak ibunya dari lahir. Tapi dengan adanya jaminan anaknya, mungkin anaknya bukan satu ya, 2, 3. Ketika anaknya ini di sekolah sudah makan, maka budget itu bisa dimakan oleh ibunya yang lagi hamil. Jadi sebetulnya arahnya ke sana. Nah, ketika anaknya bergizi, dia belajar efektif. Ya. Dia tidak lemas, dia bersemangat, kinerja otaknya jauh lebih bertingkat. Jadi itu yang dimaksud kail itu sebetulnya titik temunya di pendidikan. Efek domino ya. Kenapa nggak langsung ke ibu hamil ya? Ibu Kan kalau stunting itu kan bayi lahir sejak lahir ya. Kenapa nggak langsung, kalau ngomongin stunting, kenapa nggak ibu hamilnya? Pertama, dia dikasih anggaran khusus buat ibu hamil misalkan, atau kalau dia kerja cutinya panjang, itu lebih mengena, itu lebih mengena kalau Lebih mengena. cara kita bicara stunting. itu jelas lebih mengena sebetulnya. Lebih mengena itu kalau masalah stunting itu memang dari proses awal untuk nanti bocah nih seperti apa. Iya, sebetulnya itu kerjaannya Kemenkes dan Kemensos, PKH dan lain Oh, lagi sebagainya. sibuk ke Mensos sama Agus. Sampai turun tangan terus. Kalau itu emang intinya, emang negara kita kan lagi ruwet nih emang ya. Kita mau ngomongin apa dari tadi juga bingung kan sebenarnya. Saking banyaknya masalah di negara ini. Udah dijelasin dia bilang. Bingung. Tapi yang jelas program makan bergizi ini Karena baik. baik, Secara baik, secara umum secara bagus. baik. Asalkan nanti Daripada kita, enggak gitu loh. ya emang sih daripada ya. Mending ya. Asalkan kita optimis terhadap pelaksanaannya nanti gitu. Kalau Itu misalkan tuh memang jangan konsisten. optimis, nggak boleh. Ya kalau memang konsisten kan Optimis akhirnya ya, optimis emang. berhasil 45 ini. 2045 Itu akan daripada berhasil. Ini Kalau- lebih mending daripada yang lain lah. Iya. Dan PBNU harusnya lebih apa ya? Nah, tadi dari Badan Gizi Nasional, terus di bawahnya SPPG, Satuan Penyalur Makanan Bergizi. Iya. Terus tadi peran NU-nya tuh di mana tuh? Tengkulak tadi. Tengkulak sebenarnya. Kan ini ya, dihimbau, yang satuan itu kan dihimbau untuk membeli barang dari Tengkulak itu. hasil lokal, UMKM lokal. Nah, kalau Kerjasama dengan NU lokal. bisa bikin UMKM ranting untuk mendistribusikan, untuk mensuplai kebutuhan dapur umum ini, Luar biasa. Luar biasa. banyak. NU nggak usah megang makan siang gratis, yang ngapain NU megang makan siang Para gratis? petani-petani. Iya. Itu bisa buat NU nambah-nambah. cuma mengelola petani beras, NU mengelola petani sayur, NU mengelola petani ikan, NU mengelola itu untuk didorong supaya bisa barangnya layak dipakai oleh dapur-dapur itu. Iya. Tapi tadi ada pertanyaan dari bapaknya soal apa namanya? Soal ketergantungan tadi ya. Iya. Itu sebetulnya dikhawatirkan juga ketergantungan di daerah-daerah 3T. Ya. Kan misalkan daerah 3T ini karena dia emang 3T,
Ya. memang kurang makanan di sana. Iya. Ketika ada program makan bergizi gratis itu kan transportnya ibaratnya transport mahal kan. Nah itu juga ada kekhawatiran. Ini daerah 3T bakal ketergantungan nggak? Artinya makan siang gratis ini programnya nggak bisa sendiri. Dia harus ada program lain yang menopang. Misal di daerah 3T sambil makan bergizi gratis, gimana caranya dia bisa edukasinya ada ini juga menumbuhkan kedaulatan pangannya juga. Ya. Jadi nggak bisa sendiri itu makan bergizi gratis. Kebayangkan tiap hari disuplai dari pusat itu kan kata kuncinya ketergantungan kan. Warga Indonesia terlalu banyak. Nah, makanya kembali lagi dengan jumlah sebanyak itu ya. Nah, sekarang contoh, Tapi sebenarnya nggak semuanya. ada nggak negara yang gagal? Kalau yang kita lihat kan India sebagian berhasil menumbuhkan kan, terus Amerika, Jepang, Finlandia. Ada nggak negara yang gagal menerapkan makannya gratis? Ada. Penyebabnya apa itu? Di Amerika Serikat ini mengalami pelambatan. Jadi setelah ada program makan gratis di sekolah-sekolah, kan di sana kan ada kafetaria ya, tempat makan. Lama kelamaan itu jadi stigma makan bergizi itu jadinya makan untuk orang tidak mampu. Anak-anak muda, apalagi remaja ya yang lagi gengsi-gengsinya, itu akhirnya nggak mau makan di situ. Karena tadi ada dampak sosial yang tidak diteliti dulu. Gimana cara mencegahnya supaya ini suka? Kayak tadi mungkin sudah dijelaskan sebelum podcast ini ya. Bahwa tadi kita juga harus memperhatikan kejenuhan. Jangan sampai kejenuhan ini membuat seolah-olah program ini tidak laku. Padahal kan memang makan bergizi itu tidak selalu enak. Gimana kejenuhan ini bisa diminimalisir? Dan di Amerika Serikat akhirnya beberapa makan bergizi gratis di beberapa sekolah tutup karena nggak ada yang mau makan di situ. Karena gengsi anaknya lebih baik anaknya main seharian nahan lapar ketimbang dia harus makan di situ. Jangan salah. Pertama pada saat Berarti nanti lebihnya buat guru. ada. Ini barokah. Oh, ini definisi barokah ini. Guru nggak kedapatan ya berarti? Buat guru nanti. Kita sudah request tapi belum di ACC. Oh guru. Nah tapi kita juga harus perhatikan negara-negara yang nggak ada program. Belanda dan Denmark. Gurunya dapat. Dia nggak dapat makan bergizi gratis, tapi Mentahannya. jaminan sosial dan pendidikannya sudah tinggi. Iya, sebenarnya kan ini kan semuanya tuh memang Harus mau makan siang gratis mau enggak. Kalau pemerintah memang menggunakan program ini murni untuk masyarakat, pasti bagus saja. Iya. Masalahnya kan pelakunya ini. Biasanya di situ masalah. Loh, dari zaman dulu sebenarnya negara tuh udah baik loh. Kementerian Tenaga Kerja bikin BLK 1 tahun berapa unit? 1000 apa nggak salah? BLK singkatan dari Badan Pelatihan Kerja. Balai. Balai Pelatihan Kerja. Itu kan Orang mau kerja dikasih tempat pelatihan dulu. nggak usah bayar. Oh, zaman Jokowi juga ada kan? Ya itu di zaman Jokowi. Zaman Maksudnya, Jokowi BLK ini tuh kan ada kan. Ini maksudnya zaman dulu pemerintah sebenarnya udah baik, udah bikin. Itu salah satu contohnya bikin kayak gitu ya. Tapi di lapangan Tapi di lapangan beda prakteknya. Jadi asrama. Yang dapat ini yayasan apa? ya, raja-raja lokal. Jadi asrama, jadi lab komputer, jadi tempat apa? Raja Solo ya. Nggak difungsikan Enggak difungsikan secara Raja Jawa. hukum. Iya. Jadi ini rumah walet ya. Jadi lagi-lagi Rumah walet. iya. Memang karakter yaitu revolusi mental yang tidak berjalan dengan baik membuat seperti itu. Tapi emang ya keadaan sih yang memaksa kata ini. Kok keadaan Keadaan apa? salah Jokowi. Keadaan lagi nih. Keadaan lagi ya, salah pemerintah karena membuat keadaan yang terhimpit akhirnya memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mendapatkan bisa makan. Saya kira nanti harus undang Jokowi ya untuk menjelaskan. Iya, ini kita harus undang Jokowi. Jokowi harus kesini nih sebenarnya. Daripada pakai pakaian merah hitam putih terus, sekali-kali kesini. Ya sudah, kita nanti pantau perkembangan program makan bergizi.